Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ustazah akan melanjutkan materi dari segi banyak yang kemarin sudah diajarkan. Hari ini Ustazah akan mengajarkan tentang mengenal sudut. Nah, anak-anak silakan disimak ya. Nah, di sini ada gambar apa ya? Nah, benar nih, di sini ada gambar kakak-kakak yang lagi melakukan kegiatan pramuka. Kegiatan apa nih seperti ini? Ya, ini benar nih, hormat gerak. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kakak-kakak pramuka ini ataupun anak-anak sedang melakukan upacara bendera, secara tidak sadar ketika anak-anak melakukan kegiatan hormat gerak, itu tangan kalian ternyata membentuk apa ya di sikunya? Wih, pintar, iya, membentuk sudut. Nah, jadi Ustazah ambil satu kakak di sini. Oh iya, benar, itu terlihat sekali sudut yang terbentuk dari kedua lengannya, itu lengan atas dan lengan bawah. Jadi bisa kita garis kayak gini. Oh, ini untuk lengan bawahnya nih. Lengan atasnya, wah ternyata bentuk sudutnya seperti ini loh. Jadi bisa kita gambarkan bentuk sudutnya seperti ini. Jadi dari gambar yang kita lihat, dari kegiatan yang secara tidak sengaja ternyata kita membentuk sebuah sudut. Sudut itu apa sih? Nah, coba kita lihat. Sebelum kita merangkum, sebelum kita tahu apa sih pengertian dari sudut, coba anak-anak perhatikan beberapa gambar ini, lalu anak-anak simpulkan pengertian sudut itu apa. Nah, lihat anak-anak gambar A. Di gambar A ini tersusun atas dua garis. Yang pertama itu adalah garis lurus, yang kedua itu juga garis lurus. Nah, ternyata dua garis lurus ini bertemu di satu titik. Nah, karena dua garis lurus ini dan sama-sama garis lurus ini bertemu di satu titik, maka ia membentuk sudut. Berarti gambar A membentuk sudut. Bagaimana dengan gambar B? Nah, gambar B ini juga terdiri atas dua garis. Yang pertama itu garis melengkung, yang kedua juga garis melengkung. Dan mereka juga bertemu ya. Tapi karena dia dua-duanya garis melengkung dan bukan garis lurus, maka ia tidak membentuk sudut. Bagaimana dengan gambar C? Wah, gambar C ini ada dua garis juga. Yang pertama itu adalah garis melengkung, yang kedua itu garis lurus, dan mereka bertemu sudutnya, bertemu garisnya. Tetapi karena di gambar C ini tidak dua-duanya garis lurus, terdapat garis melengkung, maka gambar C tidak membentuk sudut. Yang terakhir itu gambar D, tersusun atas dua garis. Yang pertama garis lurus, yang kedua juga garis lurus. Alhamdulillah dua-duanya garis lurus. Tetapi ternyata dua garis ini tidak bertemu dan tidak membentuk sebuah titik. Jadi garis gambar D tidak membentuk sudut. Nah, anak-anak, dari 4 gambar ini yang membentuk sudut seperti apa, yang tidak membentuk sudut apa, jadi bisa kita simpulkan nih, apa sih itu sudut? Ada yang bisa? Ya nih, pintar. Jadi sudut adalah wilayah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik ya. Dan dua buah garis ini haruslah garis lurus. Jadi dua buah garis lurus dan bertemu di satu
titik. Itu syaratnya dan itulah sudut. Jadi kalau misal dia bukan garis lurus, kayak tadi kan contohnya garis melengkung, berarti dia tidak akan membentuk sudut. Oke, nah anak-anak, kita lihat sudut tuh yang mana sih? Wilayah sudut tuh yang mana sih? Nah, ayo kita lihat bagian-bagian sudut. Nah, di sini Ustazah berikan ada satu buah garis lurus dan satu buah garis lurus. Jadi ada 2 buah garis lurus. Nah, kira-kira membentuk sudut enggak ya? Tidak Ustazah. Pintar. Tidak, karena apa? Karena 2 garis lurus ini tidak bertemu di satu titik ya. Jadi gimana? Kita ketemukan yuk. Yuk kita geser. Nah, akhirnya mereka bertemu juga. Nah, jadi akhirnya 2 garis lurus ini menjadi dan membentuk sebuah sudut. Nah, kita kenal yuk bagian-bagian sudut. Nah, ini adalah kaki sudut. Di garis pertama itu kaki sudut. Di garis kedua juga kaki sudut. Nah, yang Ustazah lingkari di sini itu adalah titik sudut. Ya. Lalu ada area. Jadi ketika titik sudut itu di situ ada area yang Ustazah kasih warna ini namanya daerah sudut. Jadi ini adalah bagian-bagian dari sudut. Nah, jadi jenis-jenis sudut, ternyata sudut ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah sudut siku-siku. Yang kedua itu adalah sudut lancip. Yang ketiga itu adalah sudut tumpul. Dan yang keempat itu adalah sudut lurus. Nah, anak-anak silakan perhatikan ya. Ustazah akan bahas satu-satu. Yang pertama, sudut siku-siku. Apa sih? Nah, sudut siku-siku adalah sudut yang besar sudutnya 90 derajat. Jadi harus 90 derajat. Selain itu berarti bukan sudut siku-siku. Dan kaki-kaki sudutnya saling tegak lurus. Nah, kayak apa? Nah, anak-anak perhatiin di sini ada yang gambar pertama ini adalah sudut ABC. Nah, di sini maksudnya kaki-kaki sudutnya saling tegak lurus. Anak-anak lihat, BC itu adalah garis datar, sedangkan AB adalah garis tegak. Jadi mereka saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Nah, begitu juga dengan gambar ABCD. Nah, ABD membentuk sudut 90 derajat, ABC juga membentuk sudut 90 derajat. Jadi terdiri atas garis tegak dan garis datar. Itu untuk sudut siku-siku. Yang kedua itu adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi di bawah 90 derajat. Dari 0 sampai 90 derajat. Nah, bisa lihat di sini gambar pertama itu adalah sudut ABC dengan besar sudutnya itu adalah 30 derajat. Nah, karena 30 derajat itu kurang dari 90 kan, maka dibilang sudut lancip. Yang gambar kedua, sudut ABC besarnya 7 derajat, itu juga kurang dari 90, berarti dia sudut lancip. Nah, yang gambar ketiga, sudut ABC itu 85 derajat. Karena dia kurang dari 90, maka dibilang sudut lancip. Kalau 89 Ustazah, 89 juga sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Itu untuk sudut lancip. Nah, kita lanjut. Yang ketiga itu adalah sudut tumpul. Sudut tumpul apa sih? Sudut tumpul adalah sudut yang besar sudutnya di antara 90 dan 180. Anak bisa lihat di sini, berarti dia terletak di antara 90 dan 180. Gambar pertama itu ada sudut ABC besarnya 170 derajat. Nah, 170 derajat kan terletak di antara 90 dan 180. Jadi dia masuk ke dalam sudut tumpul.
Nah, yang gambar kedua itu adalah sudut ABC dengan besarnya 140 derajat, juga terletak di antara 90 dan 180. Gambar ketiga, sudut ABC-nya 100 derajat, maka dia juga termasuk sudut tumpul. Pertanyaan Ustazah, apakah sudut dengan besarnya 91 derajat, sudut apakah itu? Ya, benar, sudut tumpul, karena 91 itu letaknya juga di antara 90 derajat dan 180 derajat. Baik, Ustazah, harap anak-anak paham ya. Yang terakhir itu adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat, pas 180. Jadi Ustazah gambarkan kayak gini. Jadi 180 ini bentuknya garis lurus ya. Garis lurus yaitu 180 derajat ya. Jadi tidak ada contoh yang lain, pokoknya 180 itu adalah sudut lurus, satu sudut saja. Nah, jadi sampai sini dulu penjelasan Ustazah. Insya Allah setelah materi ini Ustazah akan menjelaskan bagaimana sih cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, jadi sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.